Sama-sama kita muliakan para habaib, wabil khusus pengasuh Majelis Ta'lim Muratib Al-Aidarus, yaitu Al-Habib Alawi bin Habib Fuad Al-Aidarus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau dalam sehat wal afiat sehingga terus bisa membimbing kita pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan para habaib yang lain dan para syaraif yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada beliau semua. Dan para alim ulama, bil khusus Ustaz, Guru, Fadli, Munakib, As-Sasafi, pengasuh Majelis Hikmatul Muhibbin Gresik Putih. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau, menyehatkan beliau, mempermudah segala urusan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula guru Ayahanda Haji Mu'in dan Ayahanda Haji Mu'az dan yang lainnya yang tidak bisa belum sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa ikram ta'zim kepada beliau semua. Dan para hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah Majelis Ratib Al-Aidarus rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita orang-orang yang dipilih oleh Allah, menjadi orang-orang yang suka hadir ke dalam majelis, yang ringan hati dan ringan kaki untuk bisa hadir ke dalam majelis. Alhamdulillah, nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di zaman sekarang ini banyak daripada saudara-saudara kita yang jauh daripada majelis. Kenapa mereka jauh daripada majelis? Di antara mereka ada yang memang tidak ingin dan tidak perhatian sama sekali dengan ilmu agama. Tidak ada keinginan sama sekali di hati mereka untuk mendapatkan daripada kebaikan-kebaikan dalam agama, jauh daripada agama. Tidak ada keinginan sama sekali dapat ilmu, dapat fadilah, tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan. Ada di antara mereka yang kadang mau hadir, tapi ketujuh lawan ilmu. Tapi hadir ke majelis kadang mau. Orangnya ketujuh aja lawan ilmu, tapi belajar ilmu tadi hanya lewat YouTube aja. Ada orang kayak itu. Ada pengajian misalnya Buya Yahya, dibukanya YouTube-nya, dibukanya. Ada Habib Umar, dibukanya YouTube-nya. Pokoknya yang menimba ilmu hanya lewat YouTube. Merasa cukup dengan YouTube, karena ini merasa, oh di YouTube aku juga dapat ilmu. Buat apa hadir? Sama aja juga dapat ilmu. Bahkan di YouTube aku bebas bisa buka yang mana aja. Bisa buka Guru Udin, bisa membuka Guru Yanor, bisa membuka Buya Yahya, bisa membuka Habib Munzir, bisa membuka ceramah Habib Jindan, bisa membuka ceramahnya Guru Zaini, bisa membuka ceramah siapapun bisa dibuka di YouTube tadi itu. Di YouTube lebih banyak ilmunya daripada di majelis taklim. Amun juga gurunya harap berceramahnya. Ada orang yang kayak ini, bahkan banyak orang kayak ini merasa cukup dengan YouTube-nya sehingga merasa tidak perlu lagi hadir ke majelis. Ini pemikiran yang salah. YouTube bagus, kita juga belajar di YouTube, tapi cari channel-channel yang bisa dipertanggungjawabkan ilmu mereka, yang tahu kita mana sanadnya ini sampai kemana, sampai kepada Rasulullah apa sampai kepada syaitan, sampai kepada Rasulullah apa sampai kepada Fir'aun, sampai kepada Rasul apa sampai kepada daripada Abu Jahal misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di YouTube pun pian harus berhati-hati di dalam mencari atau mendengarkan daripada ilmu-ilmu di dalamnya. Alhamdulillah, pian hapun hadir, hapun berkumpul di sini, yang mana keberkahannya kada sama lawan yang ada hanya mendengarkan di rumah saja. Yang mana diantara keutamaan hadir dalam majlis ta'lim adalah huduru majlisul ilmi khairun min ibadati alfi sanah. Hadir dalam majlis ilmu lebih baik daripada beribadah
1000 tahun. Khairun min ibadati alfi sanah. Lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Siapa di antara kita yang ibadah 1000 tahun terus menerus tiada henti? Ngalih. Maka dengan hadir di majelis pian di sini, duduk mendengarkan ulun bebandir, mendengarkan Habib Alwi bebandir, mendengarkan guru-guru yang lain bebandir di sini, itu lebih utama daripada beribadah 1000 rakaat. Tadi salah sahabat ulun. Khairun min ibadati alfi rakaat. Lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat. 1000 rakaat, lucut pian. Malam ini aja baik. Jangankan 1000 rakaat, 500 rakaat saja. Kada terpikir di benak kita hendak menggawi 500 tuh. Kada terpikir. Ada harapan. Ya Allah. Kemudian khairun min iyadati alfi marid, lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Mengunjungi 1000 orang sakit itu daripada perintah agama. Ajaran Rasulullah, akhlak Rasulullah, pahalanya sangat besar. Jangankan 1000 orang sakit, 1 orang sakit saja kita kunjungi, kita tanya bagaimana kabarnya, kita beri hadiah, kita hibur dia, kita doakan. Sungguh mulia pahala yang kita dapatkan. Bagaimana kalau lebih baik daripada 1000 orang sakit? Nah, kira-kira kita dalam sehari itu, nah seandainya pun kita nih siap hendak mengunjungi orang sakit dalam sehari, kira-kira bisalah sampai 1000 kita mengunjungi orang sakit. Ucut mengunjungi 1000 orang sakit. Datang pian ke rumah sakit mana sepungkur sana, datangi satu persatu kamar situ, kamar daripada kamar orang yang sakit. Lucut pian, karena sampai 1000 pian lucut sudah uyuh dah. Tapi pian hadir di majelis seperti ini, duduk mendengarkan ilmu fikih, mendengarkan ilmu tauhid dan ilmu-ilmu yang lainnya yang bermanfaat, yang menambah ma'rifat pian kepada Allah, menambah takut pian kepada Allah, menambah pian zuhud daripada dunia, menambah qanaah, menambah ridha kepada ketentuan Allah. Ini lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit. Alhamdulillah. Wa khairun min, lagi satunya, wa khairun min iyadati, wa khairun min apa itu, pokoknya mengikuti 1000 jenazah, alfi jenazah, mengikuti jenazah sampai kubur, itu luar biasa. Kita sehari paling 2 kali kawannya mengikuti jenazah sampai kubur. Sehari kadang-kadang ada 2 orang meninggal gitu. Dua-duanya bisa kita umpati. Walaupun kita harus beruyuh-uyuh kesana kemari mendatangi. 2 kali aja kawannya sehari kita. Tapi dengan hadir di majelis semacam ini lebih baik daripada mengikuti 1000 jenazah sampai di kubur. Jadi keutamaan hadir dalam majelis ilmu itu kada sembarangan, yang kada didapat oleh orang yang hanya menonton daripada pengajian di YouTube-nya, mendengarkan pengajian-pengajian di YouTube-nya. Alhamdulillah, memang YouTube itu kita bersyukur zaman sekarang ini pengajian-pengajian itu bisa dimasukkan ke YouTube. Kita bisa mendengarkan ceramahnya Habib Umar secara langsung. Maksudnya di sana ceramah, kita di sini langsung bisa mendengarkan tanpa siaran ulang. Bisa. Kalau bahasa Arabnya itu mubasyir atau mubasyarah. Siaran langsung, live streaming. Ini zaman Nabi kan ada modelnya kayak ini, bukan wali-wali Allah aja bisa kayak ini. Zaman sekarang orang asal diisi kota aja, diisi wifi, nyaman hendak mendengarkan pengajian yang sangat jauh, bahkan bisa menonton daripada orang-orang yang sangat jauh, jelas di hadapan mata kita. Ini suatu yang bagus, tapi jangan sampai ini menghalangi kita daripada hadir ke majelis-majelis yang kita bisa hadir ke situ. Parahnya paling 5 menit saja kendaraan sampai, ada mau hadir, hakun mendengarkan yang jauh-jauh di sana, yang di Jakarta ditonton, yang di Malaysia ditonton, bagus itu. Tapi jangan dilupakan tuh majelis-majelis yang kawa kita hadiri agar kita mendapatkan pahala yang besar dengan hadir di majelis-majelis tersebut. Alhamdulillah.
Ya ada juga orang itu kadang mau hadir majlis karena kesombongannya, karena sombong, pintar, cerdas, belajar tadi di YouTube, mendengarkan ceramah banyak, ini dapat ilmu. Kemudian ini belajar lagi di Google, Syekh Google, Al Ustad, Al Mukarram, Google, Al apakah itu, jangan lagi terus lah. Belajar di situ, dibaca-bacanya. Dia lagi memikirkan suatu hukum, langsung dicari di Google. Bahkan kali diketik pun bisa, tinggal dipencet yang gambar mikrofon tuh, apa hukumnya bekamih berdiri misalnya, muncul langsung hukum bekamih berdiri. Kada memang bahasa Banjar lah, hukum kencing berdiri, muncul itu, dibuka. Karena tahu kada sumbernya dari mana tuh. Apakah ini madhabnya madhab Syafi'i yang dijelaskan di Google tadi? Apakah madhabnya madhab Hambali? Apakah itu buhan Muhammadiyah? Apakah itu buhan Salafi Wahabi? Kada tahu, tahunya baca aja. Lalu ini dapat ilmu daripada itu. Oh, masih merasa harapnya. Perlu lagi aku hadir ke majelis ini, aku bisa aja memahami yang kayak ini nih. Pintarnya, cerdasnya. Lalu meremehkan orang-orang yang hadir ke majelis. Naudzubillah min dzalik, bahkan bisa meremehkan gurunya. Bisa meremehkan gurunya. Naudzubillah min dzalik. Maka alhamdulillah, tsumma alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan ini. Hanya mukadimahnya aja. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini ulun akan membawakan satu qasidah daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mudah-mudahan bisa menjadi hadiah bagi kita atau bisa menjadi perenungan, bahan renungan bagi kita. Yang mana beliau dalam qasidahnya yang sangat bagus, yang sangat disenangi ini, yang sering dibaca di Hadramaut, sering dibaca kami dulu mondok di Jawa, belum pernah mondok di Habib Taufik bin Abdul Qadir Sekap Pasuruan, kemudian sebelumnya mondok di Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar Probolinggo. Sering dibacakan qasidah-qasidah ini, itu ilzam baba rabbik watruk kulladun. Ilzam baba rabbik, lazimilah pintu Tuhanmu. Lazimi pintu Tuhanmu. Maksudnya Habib Umar bin Hafiz di antara penjelasan beliau tentang ini, beliau mengatakan lazimilah pintu Tuhanmu, artinya berusahalah selalu untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berusaha setiap saat, apapun yang kita lakukan adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak kita tuh kayak pengemis lah. Pengemis ini hendak benar dapat pemberian daripada seseorang. Kayak apa supaya dapat pemberian tadi? Berdiamnya di buka lawang rumah orang. Tok 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 tok. Sabar yang menunggu. Oh, mungkin sedih lagi berherak. Sabar. Tok 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 tok. Pak Haji. Ada diherani juga. Oh, mungkin sedih lagi yang ini buring kalau sedih nih. Tungguin lagi. Sabar menunggu di muka pintu Pak Haji itu. Apa yang dia inginkan supaya Pak Haji tadi memberikan sesuatu kepadanya, supaya Pak Haji itu kesian, maras lawannya. Nah, kayak itu juga kita hendaknya kita selalu berada di pintunya Allah. Berada di pintu Allah maksudnya adalah selalu berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridho Allah itu caranya bagaimana? Yaitu dengan ibadah kepada Allah. Ibadah itu apa saja? Ibadah itu banyak, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zikir, bukan hanya baca Quran, bukan hanya sholawat. Ibadah itu banyak. Maka setiap ibadah yang kita lakukan, seperti menolong orang, seperti membahagiakan hati orang, atau yang lainnya, niatkan supaya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudahan dapat ridhonya Allah. Kalau pian baca Quran supaya baca Quran ku semangat kayak apa?
Mudahan aku hendak baca Quran, mudah-mudahan dapat ridhonya Allah. Yang misalnya hendak membantu orang, niatkan mudahan dapat ridhonya Allah. Pokoknya setiap yang kita lakukan daripada ibadah, daripada kebaikan, niatkan mudahan dapat ridhonya Allah. Karena kita ini kada tahu ridhonya Allah itu di mana antaknya. Khabba Allahu salasan fi salasin. Allah simpan 3 hal dalam 3 hal. Di antaranya apa? Khabba Allahu ridhahu fi ibadatin. Allah simpan keridhoannya dalam ibadah kepadanya. Jadi kan kita kada tahu kapan kita diridhai oleh Allah itu kada tahu. Kita baca Quran belum tentu diridhai Allah. Kita lagi berzikir kepada Allah belum tentu dengan berzikir tadi kita dapat ridho Allah. Kita hadir majelis belum tentu kita dapat ridho Allah. Jadi ridho Allah itu tersembunyi dalam ibadah kepadanya, tersembunyi. Oleh karena itu kata Rasulullah, jangan engkau meremehkan satu ibadah pun, walaupun itu terlihat remeh, jangan diremehkan, karena mungkin di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kita berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dulu siapa? Ada satu pelacur. Pelacur ini lagi pulang melacur. Pelacur ini binian, lain lakian lah. Jadi pelacur ini pulang daripada melacur, hendak istirahat sudah bulik. Lalu melihat ada anjing, lidahnya sedang menjulur karena saking kehausan. Apa anjing kehausan tuh? Menjulur ilatnya. Maka si perempuan tadi mengetahui, oh ini anjing sangat haus berarti anjing ini. Maka dengan rasa rahmatnya, rasa kasih sayangnya, kasihan dengan anjing tadi, dia lepas sepatunya, dia ambil air dari sumur menggunakan sepatunya, karena kada ada canting, kada ada timba pada waktu itu, diambil baju pakai sepatunya, diminumkan kepada anjing tadi sampai sehingga anjing tadi menjadi hilang dahaganya, anjing tadi menjadi segar dan aman daripada kematian. Maka dengan berkat si pelacur tadi menolong anjing itu kan amalan itu seperti amalan remeh aja itu. Melihat anjing kehausan lalu memberi minum itu kayak remeh aja. Kelihatannya remeh aja, tapi berkat apa yang dia lakukan tadi dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai di situ aja kisahnya. Jadi kisahnya habis ini dapat ridhonya Allah. Setelah kejadian itu dia jadi orang yang bertobat kepada Allah, jadi orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang yang jauh daripada maksiat, dia tinggalkan kerjaan yang tidak baik itu, dia menjadi wanita yang solihah. Tapi awal kenapa dia menjadi orang yang bertobat? Awalnya berkat kebaikannya kepada anjing tersebut. Jadi Allah simpan ridhonya pada ibadah kepadanya. Jangan remehkan satu ibadah yang kecil, karena bisa jadi itu di dalamnya ada keridhaan Allah. Kalau kita dapat itu keridhaan Allah, maka setelahnya kita akan menjadi orang yang baik. Kita akan selalu menjadi orang yang lurus sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Model kayak misalnya ada pepaci di tengah jalan, disingkirkan, itu kelihatannya remeh, tapi bisa jadi di situ keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada misalnya kulit pisang di aspal di tengah jalan sana, kita jauhkan, kelihatannya remeh, tapi bisa jadi di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berusaha mencari itu Allah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada lawas pangulan setengah tadi. Kemudian ini qasidahnya panjang, cuma ulun sedikit saja ulun ambil. Watrukul ladun, tinggalkanlah selain daripada pintu Allah. Pintu Allah itu termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tidak akan bisa al-wusul ilallah, tidak bisa sampai kepada Allah illa min babi Sayyidina Muhammad, kecuali melalui pintu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lazimi taat kepada Allah, lazimi mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajarannya. Itulah cara kita melazimi pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
was'alhu salamah min daril futun. Kemudian kata Habib Abdul Al-Haddad, mintalah kepada Allah keselamatan daripada tempat yang penuh fitnah ini, yaitu dunia. Minta selamat. Jadi kita minta lawan Allah habis sembahyang tuh, ya Allah selamatkan penghulunya ya Allah daripada godaan dunia ini lah. Luar biasa godaan iman, luar biasa. Banyak daripada saudara-saudara kita tidak kuat dengan godaan iman, dengan godaan perempuan, dengan godaan harta, dengan godaan jabatan, dengan godaan-godaan yang lainnya, sehingga jauh daripada taat kepada Allah, melenceng daripada jalan yang benar, tidak lagi ingat terhadap akhirat. Ini kita minta betul-betul kepada Allah selamat daripada fitnah-fitnah dunia ini. Kada banyak ustadz-ustadz sekalipun, ulama-ulama sekalipun, karena ia terkena fitnah dunia, tidak tahan dengan godaan dunia, akhirnya keustadsannya hilang, keulamaannya hilang, dan dia menjadi orang yang mengejar-ngejar dunia, mengejar-ngejar jabatan. Naudzubillah min dzalik. Banyak yang kayak itu tuh modelnya. Sudah tua, pragmatis sudah, bau tanah sudah, ternyata belok. Banyak ulama-ulama zaman sekarang yang seperti itu, karena mungkin jarang minta kepada Allah supaya diselamatkan daripada daril futun, daripada dunia yang penuh fitnah ini. Makanya kada salah kalau zaman sekarang ini orang minta mati. Kan minta mati itu kalau dalam hukum fikih hukumnya makruh. Minta mati, Allah mati akan ulun wah ini makruh hukumnya. Tapi kalau misalnya orang itu takutan, ya Allah ulun takut, ya Allah kalau ulun umur panjang takutan. Memang ulun sekarang sholat 5 waktu, sekarang ulun rajin ke majlis, sekarang ulun rajin ibadah, tapi kada tahu ke depannya kayak apa. Godaan di luar sana luar biasa. Jangankan di luar sana, kita makan handphone ya. Memakai handphone aja, buka internet, buka YouTube dan lain sebagainya. Dengan HP itu di kamar aja kita bisa mendapatkan godaan dunia, godaan yang sangat besar. Naudzubillah min dzalik. Itu Facebookan kan, Facebookan. Terlihat ada janda ya Pak. Hah? Godaan kan namanya godaan. Kalau kada kuat iman, bisa pikir hendak diimboki janda nih. Naudzubillah lagi kalau misalnya bini orang sudah tahu lah, foto kedua lawan lakinya masih nggak enak diimboki. Kayak apa kabarnya Mbak? Ya, misalnya. Nah, ini godaan dunia ini luar biasa zaman wayah ini. Kalau tadi tuh kita mengimbok dibalas siden, kayak apa kisahnya tuh kena? Lalu berkisah rami banar, cocok. Lalu tuh hati ada rasa cinta. Nah, bahaya zaman sekarang ini. Wanita, harta, jabatan yang banyak melencengkan seseorang daripada jalan yang benar. Tapi jangan pengen minta mati, minta panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah. Khairukum man qala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah panjang umurnya, baik amalnya. Panjang umur, baik amal. Ulun ada pernah dulu itu ditagur orang, kenapa jadi guru kan usahain guru minta panjang umur, karena umur itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ajal kita tuh sudah ditentukan oleh Allah kapan datangnya. Pada perlu kan minta panjang umur dia pun. Katanya nangka itu Bang. Maksudnya, nah maksud panjang umur itu apa gerang? Ada dua penjelasan ulama. Ada yang mengatakan memang umur dipanjangkan. Memang umur itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari takdir Allah juga. Bukan menyalahi takdir, kada, memang itu dari takdir Allah juga. Ada lagi yang mengatakan yang ditambah itu keberkahannya, umurnya tetap seperti semula, tapi berkah, banyak kebaikannya, ahli sedekah, ibadahnya luar biasa. Jadi itu. Jadi kada salah orang minta panjang umur, seperti kita di doa selamat itu apa? Minta panjang umur pula. Was'alhu salamah min daril futun. Minta selamat daripada dunia yang penuh fitnah. Jadi antaranya kita minta husnul khotimah, rancak-rancak minta husnul
khatimah. Habis sembahyang jangan kada ingat ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, jangan kada ingat berdoa itu. Itu menunjukkan rasa khauf kita, karena kita ini harus ada khauf, ada roja, ada khauf, ada harapan mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan nikmat Allah. Ada juga khauf, takutan suul khatimah, takutan dapat azab Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Dulu Habib Umar pernah menceritakan satu cerita di kota Mesir. Di Mesir itu ada satu orang soleh dahulu, ahli ibadah, luar biasa ibadahnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, zikirnya, sholawatnya. Tapi orang ini merasa yakin matinya husnul khotimah. Orang ini merasa yakin dia orang yang baik, pasti masuk surga. Sehingga pada akhir ayatnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati keluar daripada agama Islam, matinya dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada rasa takut daripada kematian su'ul khotimah. Ini bahaya. Jadi jangan sampai kita ibadah, oh aku ini sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan kada pernah tertinggal, zikir banyak juga, aku berzikir nih, baca Quran sehari sejuz, pengajian hadir, kada mungkin aku kada masuk surga. Jangan sampai lu pikir kayak ini. Orang yang berpikir kayak gini, maka dia akan matinya kada baik. Itu dikatakan oleh ulama, orang yang merasa aman an yuslaba, merasa aman imannya dicabut. Kada mungkin imanku dicabut, aku kan Islam, aku kan rajin ibadah, kada mungkin. Illa suliba, kecuali dicabut karena oleh Allah imannya. Nah, jadi harus ada khauf, rasa takut, menangis kita kepada Allah. Jadikan menangis jadi amalan kita. Nah, menangis malam itu menangis. Para wali itu dosanya karena atau mungkin bisa mengerjakan dosa tapi sedikit-sedikit aja. Wali itu bisa wali berbuat dosa tapi langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali itu menangisnya luar biasa, lebih banyak daripada kita, dan kita pun kadang-kadang kada nangis, dosa banyak kada bisa nangis. Alhamdulillah kita banyakin menangis lawan Allah supaya itu menunjukkan kita tuh khauf, takut. Dengan rasa takut tadi Allah akan berikan keamanan di akhirat. Yang disebutkan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang merasa aman di dunia, maka Allah kasih ketakutan dia di akhirat. Merasa harap, merasa hebat, merasa pasti masuk surga, maka di akhirat nanti Allah berikan ketakutan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, dengan azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang merasa takut di dunia, maka amanahullahu fil akhirat, Allah berikan keamanan dia di akhirat, nyaman kena di akhirat. Jadi kita takutnya di dunia supaya di akhirat kena bahagia, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit deh? Biasanya berapa Ji? Jangan. Pulang hujan. Jadi, nah tahajud, menangis, kita meneteskan air mata. Jangan menangis itu gara-gara kada kau bayar hutang, kada kau kawin sampai wayah ini. Itu aja ditangisakan tiap hari, berdoa tuh himat menangis itu aja, masalah dunia aja. Coba menangis tuh dosa, ditangisi, disesali, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disebutkan dalam sebuah riwayat, kullu ainin baqiyatun yaumil qiyamah. Setiap mata menangis nanti di hari kiamat. Illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang ketika di dunia menangis karena takut kepada Allah. Jadi menangis itu ibadah. Menangis karena takut kepada Allah itu ibadah. Jadi setiap menetes air mata kita itu kita dapat pahala. Dapat pahala. Yang mana kalau kita di dunia sering menangis karena takut kepada Allah, maka akan aman nanti di akhirat, mata kita tidak menangis lagi. Kalau kita sering menangis di dunia, maka di akhirat kada menangis lagi. Kalau di dunia kada bisa menangisi dosa, di akhirat kada menangis. Ya Allah, di akhirat yang menangis.
Makanya menangisnya di dunia aja dulu kita, supaya di akhirat kada menangis lagi, senyum aja lagi. Kenapa? Ada bidadari di hadapan, ya apa kada senyum? Yang mana kena di akhirat itu, nah istana di akhirat itu kada ada WC-nya lagi, kada ada kamar mandi, kada ada kompor gas, kada ada. Kenapa? Karena setiap yang kita kehendaki daripada makanan langsung muncul di hadapan. Mandi, apa mandi lagi di situ? Aduh, perlu mandi-mandian. Kompor apa lagi? Kompor kalau saya komporan WC kada perlu lagi, kada ada lagi di situ. Bahira bakami di akhirat tuh. Bapak ya, Pak Guru ya, makan minum masa ada bahira bakami. Allah Maha Mampu, yang mana makanan kita, minuman kita itu keluar karena dengan keringat. Jadi keringat itulah, nah itu cara Allah mengeluarkan daripada makanan-makanan kita yang telah kita makan, minuman-minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah akhirat itu yang kita cari, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya aman di akhirat, banyak menangis, bahagia di akhirat. Ada satu riwayat, ada satu riwayat yang mana nanti di akhirat ini belum kejadian ini, tapi kena pas sudah hari kiamat. Di hari kiamat nanti Allah mengeluarkan sebagian daripada api neraka, sebagian api neraka terkeluar dari neraka seperti menggumpal gitu. Maka api tadi mendekati kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ketika api tadi mendekati umat Nabi Muhammad SAW, maka datanglah Jibril membawakan satu wadah yang berisikan air. Kemudian Jibril menyerahkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini adalah air yang mana engkau hendaknya mempercikkan air ini kepada api neraka tersebut. Maka Rasulullah mengambil wadah tersebut, dipercikkan dengan air yang ada di wadah tersebut, api tadi langsung padam. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini air apa? Kok luar biasa sekali, api neraka yang sangat besar seperti itu langsung padam dengan sekali memercikkan air ini kepadanya. Maka Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, ketahuilah, air itu adalah air mata umat-umatmu yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa, air mata kita itu yang menetes karena takut kepada Allah, itu kalau disemburkan kepada api neraka, padam itu api neraka. Sehingga ada pula satu riwayat, seseorang ditimbang amalannya ditimbang, ternyata amal jeleknya lebih berat. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat, masukkan dia ke neraka. Ketika digiring ke neraka, hendak dijebloskan ke neraka, maka bulu matanya berpandir. Bulu mata berpandir dengan izin Allah. Ya Allah, saya adalah bulu mata yang dulu waktu di dunia, ya Allah, terkena air mata orang ini yang dia menangis karena takut kepada Engkau, ya Allah. Maka mendengar penjelasan itu, kesaksian daripada bulu matanya tadi, maka Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat, masukkan dia ke dalam surga. Karena berkat satu bulu mata yang menyaksikan dia pernah menangis karena takut kepada aku, masuk surga. Maka berpandir malaikat, kalau kada salah malaikat Jibril pandir. Luar biasa, dia malaikat Jibril, ada orang selamat daripada neraka karena kesaksian satu bulu mata. Jadi jangan remehkan amalan menangis karena takut kepada Allah ini, menangis. Habib Umar itu kadang-kadang sering berkacamata hirang. Kenapa gerang? Bergaya-gaya kah? Kacamata hirang bergagah-gagahan kah? Ada. Sering berkacamata hirang, kadang-kadang sering hendak menangis, cuma kada nyaman dilihat orang. Kalau kacamata putih kan bening, kelihatan orang menangis kada nyaman. Banyak orang sering berkacamata hirang, tapi dalamnya itu menangis pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendak benar mereka tuh menangis di mana-mana, cuma karena bersama orang kada nyaman. Kalau menangis di hadapan orang, maka mereka pun melampiaskan tangisan mereka ketika tahajud. Para ulama tuh rasa kayak apakah hendak mana menangis di mana-mana. Sehingga kalau tahajud tuh basah benar tuh bang sudah.
baju basah, jenggot basah dengan tangisan. Rasulullah itu sering jenggot beliau basah dengan tangisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah kada pernah berdosa, Rasulullah kada pernah bersalah, tapi menangisnya luar biasa. Apa yang beliau tangisi? Yang beliau tangisi adalah beliau itu mohon supaya umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, panjang kisahnya ini. Kemudian satu lagi. La yadhiqu sadruk fal hadis yahun Allahul muqaddir wal alam syu'un. Nah, sampai situ aja kita. Apa tadi itu? Sebelumnya aja. La yadhiqu sadruk, jangan sempit hatimu, jangan merasa sempit, merasa kada nyaman, galau terus hidup di dunia. Jangan galau-galau. La yadhiqu sadruk, jangan sempit dadamu, jangan sempit hatimu. Fal hadis yahun, kejadian-kejadian di dunia ini sebuah berataan tuh remeh berataan. Hana yahun, remeh berataan. Misalnya ada orang berpenyakitan hidupnya di dunia, jangan sedih, setumat saja. Misalnya sakit nih, mulai umur 20 tahun sakit sampai wayah ini umur 40 tahun sudah 20 tahun sama arit penyakit. Santai aja, jangan sedih, jangan sempit hati. Kenapa? Setumat lagi mati. Kalau sudah mati juga penyakitnya ya Allah. Adalah orang masuk kubur masih berpenyakitan. Ada. Artinya apa yang terjadi di dunia ini yahun, remeh berataan. Kada dibawa ke akhirat penyakit tuh kada dibawa ke kubur. Misalnya ada orang hidupnya itu jelek benar muhanya, pokoknya kada ada menggairahkan orang dilihat muha sudah hiram, hidung pesek, gigi kuning hirang warnanya misalnya, kepala rambutnya keriting, tapi keriting bisa aja bang gagah, cuma ini keriting jelek misalnya. Bari marah, sedihnya melihat muhanya, ya Allah, jeleknya pemuha ulun ya Allah. Kada ada yang hakun bakawan lawan ulun, kada ada binian yang hakun lawan ulun ya Allah. Kecuali orang gila pun naik kawin dengan ulun. Orang waras kada ada yang hakun ya Allah. Sedihnya bang ulun kayak ini hidup ya Allah. Jangan sedih, jangan sempit hati, jangan berkecil hati. Tetap bersyukur kepada Allah, karena jelek pian tadi kada selama-lamanya. Sumat lagi mati, kalau sudah mati, kalau pian masuk surga gagah pian. Jadi kadada orang di surga itu jelek kadada. Kalau pian ahli ibadah, takwa, taat kepada Allah, masuk surga begagah pian. Apalagi di surga tuh karena ada pasar muha. Setiap hari Jumat tuh berjualan muha. Ujuran nih, tahu pian berganti muha. Anak muha kayak apa? Anak muha kayak Messi kan payu di situ. Anda kayak Ariel Peter Pan, kada payu, Ariel Peter Pan itu kada gagah ulun. Kada gagah itu cuma penyanyi benar, jadi kelihatannya model keren benar, pada biasa aja. Di akhirat muha-muha model kayak itu kada ada apa-apanya. Jadi jangan sedih yang jelek, jangan sedih yang nenek-nenek, jangan sedih karena muda lagi. Jadi umur 30 atau 33 tahun karena di surga. Jadi apa tadi? La yadhiqu sadruk wal hadis yahun. Jangan sempit hati, jangan sedih. Ini sudah remeh aja di dunia ini. Yang penting kita taat takwa kepada Allah. Usahakan supaya aman di surga, aman di mahsyar, aman ketika ditimbang catatan amal kita, aman melewati sirat sampai masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ini aja kita karena panjangan pulang. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan ini bermanfaat bagi ulun sendiri, ini nasihat bagi ulun sendiri. Tapi kalau pian mengambil, lebih baik lagi kita sama-sama mengambil daripada apa yang ulun sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berataan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل أوصل وهدي وبلغ وتقبل صواب ما قرأنا من أنواع الخيرات بهذا المجلس المبارك هادية واصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. ونقدم ذلك ونهديه إلى قدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله كل وصحابه والقرابة والتابعين والتابعين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح سيدنا والمهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا الباقي مقدم الإمام محمد بن علي بعلوي سيدنا حبيب عبد الله بن أبي بكر علي بن مسلم. ثم إلى روح محمد عبد الله بن جري خصوصا إلى روح شيخنا العارف الشيخ محمد زيني بن عبد الرحمن بن جري وخصوصا إلى روح الشيخ الحمد شعران يعني ثم إلى خصوصا إلى أمينة الإخوات ونحن أمر الفلوس حبيب عمر بن عبد الرحمن الفلوس حبيب الزين بن عبد الرحمن الفلوس حبيب محمد بن حبيب الفلوس سليمان بن حبيب الله بن سبيل محمد. وثم إلى روح المرحوم Haji Asnawi bin Asad bin Hajjah Masjinah binti Asad Hajjah Marwah Yuni binti Haji Muhammad Sahya Haji Muhammad Sahih bin Haji Asmori Semaila Rohi Hajjah Masjinah binti Jainal bin Haji Abdullah Semaila Rohi Almarhumah Hajjah Nafisah Semaila arwah jami' masyaykhina Semaila arwah walidina wa mahatina qarabatina wa jami'al muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi rahmatika
يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى سيدنا وبالله